Kejadian pasal 1 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Kejadian 2 kali. 2 kali kok. Hah? Salah yang ini. Salah ya? Ya sudah, kejadian 2 kalau gitu. Makanya aku juga bingung. Lain ya? Maaf. Efek handphone rusak gitu. Jadi Oh gitu ya. copy paste-nya juga salah gitu loh, ada trouble gitu ya. Kesalahan bukan pada mata Anda tapi pada otak saya. Kalau kita lihat salah satu karakter Tuhan yang bisa kita cek dari Alkitab, itu adalah Tuhan itu pribadi yang menguji. Dia seringkali suka menguji. Lihat Ayub, dibilang tidak ada orang yang sesaleh Ayub di muka bumi. Nggak ada. Tapi orang sesaleh dia kok bisa sampai anaknya mati semua dalam satu hari. Di hari yang sama Ayub jadi bangkrut, padahal dia orang terkaya di tanah itu pada zamannya. Nggak selesai sampai situ, Ayub kena penyakit kulit. Nah, borok yang katanya saking gatelnya, lu garuk pakai pakai kuku tuh nggak mempan. Akhirnya dia garuk tuh pakai beling. Itu jadi orang paling saleh sedunia gitu. Kalau Bapak Abraham kan bapak orang percaya, mungkin Ayub bapak orang saleh gitu, atau orang saleh pertama di dunia. Lihat faktanya, nomor 4 akan membuat kamu tercengang gitu. Itu Tribun News kayak gitu kan, suka bikin judul. Itu baru Ayub. Abraham juga diuji kan. Abraham diuji untuk mengorbankan Ishak, padahal anak satu-satunya. Padahal Tuhan janjiin Abraham bakal punya anak yang keturunannya akan banyak seperti pasir di langit dan bintang di laut. Kebalik, pasir di laut, bintang di langit. Siapa lagi? Yunus diuji. Yunus emang salah sih, Yunus sih, kabur gitu kan. Dia kabur, akhirnya kapal yang dia tumpangin harus goyang karena ombak besar. Terus Yunus ngaku dosa, dan caranya biar ombak ini tenang adalah dengan dia dilempar ke laut, terus ditampung sama ikan besar. Yang gue percaya bukan megalodon, ya pokoknya ikan ini punya kemampuan menelan dan pencernaannya lama, karena sampai 3 hari Yunus masih berbentuk manusia gitu. Jadi pencernaannya lama sekali. Tuhan itu pribadi yang menguji. Kita bisa lihat banyak kasus, banyak cerita di Alkitab di mana Tuhan sebenarnya nguji, tapi ketika orang ini bisa keluar dari ujiannya, orang ini jadi disayang Tuhan banget gitu loh. Kita bisa lihat banyak contoh. Malahan kalau boleh dibilang, semua yang dicatat di Alkitab semua diuji Tuhan. Sebutin aja siapa, semua diuji Tuhan. Nggak ada yang hidupnya aman sejahtera tanpa masalah, tanpa ujian, itu nggak ada. Semuanya diuji. Awalnya tuh Tuhan kasih manusia tuh semua yang ada jadi kepunyaannya manusia, dikasih semua. Tapi di ujung perintahnya diselipin satu peraturan kecil, yaitu yang bertolak belakang dengan perintah yang pertama. Semuanya boleh lu makan kecuali satu. Bener gak kalau kalian dikasih banyak pilihan, lu boleh ambil semua kecuali satu. Lu orang penasaran gak? Kenapa nggak boleh? Banget. Bener gak? Misalnya Cindy sama Livy datang pergi ke mana, Plaza Indonesia, di counternya Sephora buat makeup, diskon 90% all item tanpa syarat kecuali satu. Lu bakal cari yang satunya ya. Kenapa ini sampai nggak dapet diskon? Terus dikasih syarat, sampai lu cari barang yang nggak boleh ini, diskon 90% akan nggak berlaku. Walaupun gue tahu otak Livy itu bodoh amat, yang satu yang penting 90%. Ya, gue sih otak Livy sih gitu. Bodoh amat. Atau dia bayar dulu semua, udah bayar, baru cari itu yang satu. Wah, ini sih ya nggak boleh gitu. Larangannya cuma 1 biji itu bikin penasaran kan? Semua boleh, tapi satu nggak boleh gitu. Satu jadi masalah loh. Dan ini banyak terjadi di mana-mana gitu kan. Kalian pernah nggak lagi naik kendaraan gitu, yang suka naik Gojek, atau kayak Marwan, Yosia gitu, suka nyetir mobil gitu, lagi nyetir terus tiba-tiba di sebelah kiri tuh ada kayak papan, tulisannya gede, tapi isinya gini, awas jangan nengok ke kanan. Pernah lihat gak? Di Bintaro tuh banyak tuh, Bintaro.
sepi ya. Nggak pernah lihat berarti. Iya. Sering kok, sering. Sering. Respon lu lihat itu ngapain? Nengok. Respon lu waktu lihat itu tulisan itu terus ngapain? Nengok. Nengok kan disuruh dilarang loh. Awas jangan nengok ke kanan tapi nengok gitu. Malah makin penasaran. Iya kan? Nah, gue pernah kejadian sekali. Ada lagi satu mobil lah sama temen gue satu, kalau mau pasti kenalan si Barney. Jadi di mobil itu ada gua, ada Barney lagi nyetir, terus ada Kak Maya, ada Kak Thomas, ada Ko Paulus waktu itu. Nyetir terus lewat Bintaro. Terus si Barney ini tiba-tiba kayak mau pengen bikin gue penasaran. Buat info ya, gue sering lewat jalan itu, jadi gue tahu ada itu di situ. Gue tahu. Cuma waktu dia ngomong, tuh Fir, lihat tuh Fir, tuh lihat ada tulisan apa tuh depan tuh? Mana? Itu tuh yang depan. Jangan lihat ke kanan. Oh ya udah. Jadi gue lihat lurus, terus dia sebel lihat gue lurus. Lo kok lu nggak lihat ke kanan? Ya kan dibilang jangan lihat ke kanan. Ah gimana sih lu? Ya emang ada apaan? Makanya tadi lihat. Lah tapi kan tulisan jangan lihat ke kanan. Terus kita ribut soal boleh lihat ke kanan apa kagak gitu loh. Nggak jelas. Ya tapi itu karena gue udah tahu ada apa di situ. Kalau nggak salah jual semacam pisang goreng atau apa gitu loh. Kayak gitu loh. Tapi gue pernah lihat, jadi waktu dia ngomong kayak itu bodoh, gue nggak mau lihat gitu. Akhirnya jadi kebiasaan di jalan manapun kalau awas jangan nengok ke kiri, jangan nengok ke kanan ya. Ya udah gue nggak bakal nengok gitu aja. Salah satu karakter yang jadi musuh manusia itu sendiri adalah karakter kepo. Bukan yang Korea ya, enggak. Maksudnya kepo, benar-benar kepo tuh, bukan nyari tahu gitu loh. Novi, soalnya taunya kepo itu yang di Korea itu. Novi, Indonesia. Salah satu karakter manusia yang jadi musuhnya manusia itu sebenarnya kepo gitu loh. Bisa dibilang karakter yang benar-benar membuat orang jadi susah berkembang tuh kepo yang berlebihan maksudnya. Kalau kepo yang dalam standar bagus sih, karena itu kan bentuk caring dalam bentukan yang berbeda gitu. Tapi kalau kepo yang berlebih itu jadi masalah gitu. Dibilang jangan, masih aja dilakuin karena alasan penasaran. Si Levi pernah berapa kali kan Ghost Press. Gini-gini ya. Tapi janji ya, tutup mata ya. Emang ada apa sih? Udah tutup mata. Apaan tutup mata ya? Udah tuh dia tutup mata terus ngintip gitu. Ya, gua rasa hampir semua orang kayak gitu, apalagi cewek. Cewek biasanya suka gitu tuh. Jangan ngintip ya. Iya, tapi tetap ngintip gitu. Rasa penasarannya berlebihan. Akhirnya orang pengen kasih surprise jadi nggak surprise, jadi nggak seru gitu loh karena kepo yang berlebihan itu. Hukum Taurat bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan pokoknya jangan terus. Tapi lihat deh pada prakteknya, kita bisa lihat justru bangsa Israel yang dapat hukum Taurat secara langsung itu banyak melanggar yang jangan itu. Kita juga gitu kan ya sering, nggak boleh, men. Tapi penasaran akhirnya coba. Kemarin kan ada video TikTok yang bukan rada sih, super bego sih, yang cewek di dalam toilet pesawat terus dia bikin challenge jilat dudukan toilet pesawat gituan, dibikin challenge itu kan. Terus kalau sampai ada yang penasaran pengen coba rasanya apa, itu asli sih bego super sih itu. Apa yang perlu dicoba sih ya itu ya, apa yang perlu di challenge gitu-gituan. Sepengalaman gua, hal yang dilarang yang tetap dicoba sama manusia adalah larangan yang nggak pernah dikasih lihat dampaknya, nggak pernah, orang ini nggak pernah lihat langsung dampaknya, cuma dilarang aja, pokoknya nggak boleh gitu, pokoknya nggak boleh. Akhirnya jadi penasaran, akhirnya coba. Setahu gua itu larangan yang selalu dilanggar tuh yang seperti itu. Seandainya para perokok baru ngerokok sekali isep langsung kanker paru-paru gitu ya, gua rasa nggak bakal ada yang mau merokok kan. Orang yang minum alkohol, sekali minum alkohol langsung ginjalnya langsung meledak gitu, pasti nggak bakal ada yang mau minum alkohol gitu. Tapi karena enggak lah, cuma sebat. Ada banyak orang yang dampaknya nggak kelihatan, cuma bentuknya larangan doang, akhirnya orang coba. Gua waktu kecil disuruh, lu jangan ngerokok lo, jangan ngerokok. Kenapa? Udah pokoknya jangan ngerokok, tapi yang ngomong sambil ngerokok, pokoknya jangan ngerokok, jangan kayak gua nih. Ya penasaran. Makanya waktu kecil gue pernah coba ngerokok. Untungnya gue nggak pernah jadi perokok sih, gue cuma nyoba ngerokok, dan pas gue coba rokok nggak enak, udah selesai. Hanya satu yang enak dari rokok, yaitu rokok merek Jarum yang ada busa filternya, itunya manis. Jadi waktu kecil gue punya iseng yang parah, bapak gue tiap kali suruh beli rokok mereknya Jarum, gue buka bungkusannya terus gue ambil satu batang, cuma buat gue jilat-jilatin doang busnya, soalnya manis gitu. Nah gue nggak tahu lu orang ada pernah nyoba apa enggak tuh. Gue pernah kayak gitu.
Saking gue nggak mau ngerokok asapnya, tapi ininya menarik gitu. Busanya menarik, akhirnya gue coba. Gue pikir gue doang yang kayak gitu, ternyata ada temen gue yang lain yang berbuat hal yang sama juga ternyata. Jadi gue pikir kelakuan buruk masa kecil ternyata nggak karena satu orang ini pengen, enggak, emang budaya bocah-bocah kayaknya. Jadi banyak yang nyoba ternyata. Salah satunya budaya bocah-bocah yang nggak perlu diajarin tapi mungkin dicoba, gue nggak tahu. Ada yang coba nggak di sini? Menyicipi rasa upil masing-masing. Nah, udah, nggak usah dilanjutan. Karena itu jadi pembicaraan di sana, komedi juga suka dibahas. Ya, itu pasti dilarang kan? Dilarang, tapi karena dikasih tahu gini, akhirnya petasan dicoba gitu. Pokoknya nggak boleh gitu. Alasannya pokoknya nggak boleh. Tapi kalau cuma dikasih alasan dikasih aturan pokoknya nggak boleh, biasanya itu yang bakal dicoba. Itu baru rokok loh, belum yang lain. Narkoba. Kenapa lu jangan pakai narkoba? Sekarang lagi mulai banyak orang yang gencar dengan legalisasi penggunaan ganja. Mulai beradu argumen. Ganja masih lebih baik daripada rokok. Ganja masih lebih baik daripada minuman beralkohol. Karena nggak ada ceritanya orang make ganja itu nodong orang. Itu nggak ada gitu loh. Orang make ganja, ngerampok, itu nggak ada. Karena ganja itu tipenya kan yang lower gitu kan. Yang kalau pakai ganja tuh langsung kayak relax. Makanya gue sih belum pernah ketemu secara langsung ya. Waktu itu gue belum kenal Marwan soalnya waktu itu. Jadi kalau kenal mungkin gue bisa lihat secara langsung. Ini kalau orang pakai ganja ini menurut cerita aja nih. Gue lagi ya. Kan pernah lu, masa gue bilang si Hansel kagak ganja lah. Hansel pakai apa Sel? Karbol. Karbol. Oh, tajocin lu, tajocin. Ditumbuk gitu, terus diisep. Apa tuh micin? Itu Andrew micin. Sedot. Pakai hidung. Katanya orang yang pakai ganja, setahu gua ganja kayak rokok, jadi kayak tembakau gitu, jadi selalu diisep kayak rokok. Nah, katanya kalau pakai ganja tuh pasti isep gitu. Asapnya tuh nggak dibuang gitu, tapi ditelan gitu loh. Efeknya langsung kayak relax, terus kayak ketawa sendiri. Jadi abis pakai gitu, buat melek aja susah. Buat melek aja susah, gimana mau nodong, nggak bisa gitu. Nah, itu menurut orang-orang yang pernah pakai. That's why kenapa gue curiga nih, kan yang pakai ganja itu kan kalau pakai ganja dia ketawa-ketawa, relax gitu kan. Terus cepet lapar, jadi makannya banyak. Nah, gue curiga kuntilanak sundel bolong itu sebenarnya bukan setan, dia pakai ganja berlebih sih. Karena kerjaannya ketawa melulu, terus makannya banyak, soto 100 mangkok, sate 300 tusuk. Gue curiga itu bukan setan, itu lagi giting gitu, kayak lagi habis pakai ganja gitu. Itu baru rokok, baru narkoba. Belum hubungan kebablasan antara cowok dengan cewek yang kalau dilarang, kamu nggak boleh pacaran. Kenapa Omi? Pokoknya nggak boleh gitu. Akhirnya penasaran, kalau teman-teman yang lain juga pada pacaran. Gila, tadi pagi gue baru lihat di Instagram, happy anniversary ke 1 minggu ya papi, jangan tinggalin mami. Pas gue lihat bocah ingusan gitu, anak SD, foto lagi rangkulan gendong dari belakang. Terus si cowoknya lagi berlutut cium tangan ceweknya. Aduh, mana mukanya nggak banget lagi. Udah mulai aneh pokoknya, sekarang SD udah pacaran. Dan anehnya kenapa disetujui sama orang tuanya ya? Orang tuanya juga aneh mungkin, apa gimana ya. Sekarang gini, coba cek aja deh, apa aja larangan dalam keluarga lu biasanya yang nggak dikasih tahu alasannya, lu kepikir terus gitu loh. Kenapa sih nggak boleh? Aku pengen nyoba gitu. Nah, biasanya dicobain tuh pokoknya. Nggak boleh rokok, nggak boleh narkoba, nggak boleh pacaran dulu. Ya, pokoknya gitu, yang nggak boleh tapi nggak ada alasannya tuh biasa dicoba tuh. Biasanya kayaknya gua rasa itu alasan pertama kenapa ada koruptor. Nggak boleh korupsi lo, itu uang rakyat. Masa sih dicoba? Pas tangkap polisi, oh iya bener lu tangkap tuh, tapi enak terima duit banyak. Jadi ketika dia sadar, dia udah dalam satu level ketagihan. Nah, itu bahayanya. Adam dan Hawa dikasih perintah yang mirip kayak gitu. Semua boleh lu makan, kecuali satu. Gitu. Mirip kayak gini nih. Dari 100, lu boleh sikat yang 90, jangan yang 10. Tapi yang dipikirin yang 10 terus gitu loh. Dulu, ya ini balik lagi soal perpuluhan, tapi bukan perpuluhan yang itu, enggak. Dulu di komsel gue yang lama, waktu lagi bahas soal perpuluhan, gue nggak tahu gajinya segede apa ya. Tapi dia sampai ngomong gini, kasih perpuluhan gede banget ya, gitu. Boleh nggak sih perpuluhan dicicil? Cicil gimana maksudnya? Iya, jadi bulan ini gue bayar dulu cicil yang segini, bulan depan gue cicil.
Kan per bulan itu tiap bulan lu terima gaji. Jadi kalau dicicil lu, gimana cicil mencicil ini gitu loh. Orang mikir yang 10 kayak berat gitu, kasih yang 10 padahal dia terima yang 90. Tapi itu balik ke pribadi ya. Ini kan ajarannya ya gereja-gereja yang biar perpuluhan masuk pada kami gitu. Tapi di sisi lain ada ajaran yang baik juga gitu loh. Kita selalu pusing sama yang kecil padahal yang gede milik kita, padahal akhirnya kita jadi rakus. Contoh lain, dari ratusan kado di depan mata, lu boleh pilih yang mana aja nih. Dari ratusan kado, ada iPhone 12, ada MacBook Pro 2020 kalau ada mobil BMW terbaru, pulau tak berpenghuni. Lu boleh pilih semua buat lu, kecuali satu. Misalnya, botol minyak di meja bapak lu jangan lu sentuh. Sampai lu sentuh, itu nggak berlaku lagi kadonya. Itu kayak gitu tuh, kayak gitu. Akhirnya lu lupa sama yang kado-kado yang gede-gede itu, lu cuma mikirin botol minyak. Aneh gitu loh. Manusia tuh aneh gitu. Manusia aneh banget. Gue nggak tahu binatang ada kayak gitu nggak ya. Tuhan melarang dan kasih alasannya. Kalau lu makan buah yang dilarang itu, nanti lu bakal mati. Masalahnya begini. Waktu itu Adam dan Hawa belum pernah mati kan? Dilahirin aja kagak gitu loh. Belum pernah mati, dia nggak tahu mati itu apa gitu loh. Makanan apakah itu? Apakah mati itu mengandung babi? Mungkin enak, mari kita mati gitu. Jadi dia nggak tahu, Adam dan Hawa juga nggak tahu mati itu apa. Akhirnya, tapi penasaran karena semua buah-buahan itu ya sudah pernah dicoba. Buah-buahan itu udah pernah dicoba semua, mungkin yang di Taman Eden dicoba semua. Tapi penasaran sama satu ini nih, gue belum pernah makan nih satu ini nih. Jadi ngomongnya soal satu ini panjang bener gitu loh. Dikasih tahu larangannya tapi nggak paham, itu juga merupakan sebuah masalah gitu loh. Gue udah kasih tahu larangannya. Bibi, nanti kamu jangan ke depan. Kenapa? Kaki kamu bakal kesenglak. Dia nggak paham kesenglak itu apa? Coba ya. Bisa aja kayak gitu loh gitu loh. Bisa aja, cuma karena nggak paham, kenapa nggak nurut gitu loh. Akhirnya jadi masalah. Nah kalau gitu Tuhan salah dong. Kasih tahu alasannya manusia nanti bakal mati, tapi Tuhan ngasih tahu alasan yang manusia nggak ngerti mati itu apa. Masalahnya gini, manusia itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Seperti hewan, tumbuhan, amuba barangkali ya, dan SpongeBob yang bisa hidup. Manusia punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain ini, yaitu namanya akal budi. Bahasa Inggrisnya apa ya Wan? Akal budi. Wisdom. Wisdom kayaknya. Akal budi itu kebijaksanaan. Bukan ya, akal budi apa? Buddhist mind gitu. Intelligence. Oke. Ya gitulah. Akal budi adalah kemampuan manusia untuk menimbang sebuah pemikiran. Itu kemampuan manusia untuk menimbang nih. Tanpa lu dikasih tahu ini benar apa salah, lu sebenarnya udah tahu kan? Seandainya belum ada hukum di dunia ini. Misalnya gini, gue bilang, Novi, lu gampar Jenny. Novi tahu nggak kira-kira itu adalah hal yang nggak baik? Pasti tahu. Percuma nunggu dia jawab, lama. Tapi kalau sampai Lu gampar balik. nah kan, tahu nggak kalau kamu gampar balik itu salah? Pasti tahu itu salah. Cuma nggak tahu kenapa seru ya gitu. Ada pertamparan. Orang tahu kok itu salah, tapi kenapa masih dilakuin ya? Gitu loh. Jadi tanpa perlu ada hukum udah tahu kalau itu salah. Nah itu kenapa? Karena manusia punya akal budi. Kalau dikasih tahu sesuatu yang manusia nggak ngerti, mereka tuh secara natural harusnya akan bertanya supaya ngerti gitu loh. Kenapa nggak boleh sih gitu? Misalnya yang tadi Tuhan bilang nanti lu bakal mati. Mati itu apa? Harusnya dia nanya kayak gitu kan supaya dia ngerti gitu loh. Mungkin nanti Tuhan akan gelar nonton nobar gitu kan. Mati itu ada gitu. Mungkin Tuhan akan bikin seperti itu. Kalau kalian misalnya nih lagi diajarin firman Tuhan, ngangguk. Padahal nggak ngerti, terus nggak mau nanya. Jangan-jangan kalian itu salah satu jenis tanaman gitu loh. Karena nggak punya akal budi. Ngangguk, amin, ngerti nggak? Enggak gitu. Jangan gue curiga nih, ini di antara kita ada tumbuh-tumbuhan menjadi member home kayaknya. Atau mungkin manusia, tapi belum berevolusi gitu. Misalnya mungkin kayak manusia sih, tapi mungkin masih Pithecanthropus erectus gitu, atau Homo sapiens gitu. Belum jadi manusia seutuhnya, belum berevolusi. Masih makhluk purba. Yang kalau ngomong terus jambak tok gitu, artinya pinjam handphone dong gitu. Balik lagi ke Adam dan Hawa. Semua opsi yang bisa dinikmati secara free dan unlimited jadi enggak free dan limited hanya karena satu yang dilarang itu malah dilanggar. Satu
satu gitu loh. Lu bisa nikmatin semua. Unlimited, lu bisa ambil terus sepuas-puasnya sampai lu mati dan hidup lagi. Tapi gara-gara satu ini doang yang dilarang, padahal lu bisa nikmatin semua, tapi lu malah langgar gitu loh. Di sini ada nggak yang doyan banget makan buah? Kamu doyan nggak sih? Doyan banget nggak sih makan buah? B aja sih. Doyan. Gue. Lo doyan ya? Aku Kalau pernah makan kalau doyan makan buah, ada nggak buah yang lu tahu nih ada buah ini tapi lu nggak pernah makan? Ada nggak? Lu tahu buah ini eksis gitu, ada, tapi lu belum pernah makan buah itu gitu loh. Kedondong gua bukan. Belum. Kedondong ya buah gitu. Maksudnya gimana? Yang belum Iya, pernah belum itu makan. belum. Oh, belum pernah? Maksudnya tahu tapi belum pernah Iya, makan. iya. Misalnya gini, gua tahu nangka, tapi gua belum pernah makan, kayak gitu loh. Oh, kayaknya gue udah semua makan deh. Pernah. Oke. Gue udah semuanya makan. Tapi gini, seandainya lu ada buah yang lu tahu namanya, tahu bentuknya, tapi lu belum pernah makan, lu penasaran nggak mau makan? Iya. Penasaran? Kalau gue orang penasaran. Oke. Mayan. Iya dong. Kan karena gini, mungkin aja ada buah yang kalian nggak tahu itu eksis, tapi mungkin kalian suka. Jadi mungkin aja ada buah yang ini ada loh buah ini, tapi lu nggak tahu kalau buah itu ada. Gue kasih contoh nih ya. Oke, ini namanya buah buni. Kayak anggur. Ya, kayak berry-berryan gitu loh, kayak blueberry. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan. Ya, kamu di sini. Yang lagi penonton di rumah ini loh, kita kan studio 14. Ini buah ciplukan. Ini katanya sering dibikin buat es krim, katanya. Ada yang tahu nggak buah ini? Enggak. Sama, gue juga nggak tahu waktu gue cari. Ini apaan? Ini lampion gitu. Lengkeng kok. Ini buah genitu atau kenitu namanya. Ini kayak apa ya? Kayak melon atau semangka, gue nggak tahu juga. Tapi ini buah Indonesia semua ya. Buah Terus Indonesia. ini buah Manggis. gowok Bukan. atau kupa. Bukan manggis, aku kira juga manggis, tapi bukan. Ini buah gowok atau kupa namanya. Ini buah keledang. Kayak ini kayak nangka, kayak apa tuh yang mirip nangka? Cempedak. Tapi bijinya dagingnya warna orange. Katanya sih enak banget katanya. Ini buah kelubi. Ini kayak gue pernah makan nih. Ini macam kayak apa sih buah yang kalengan itu? Yang kayak buah kalengan, kayak semacam lengkeng tapi ya gitulah gitu. Leci. Ya kayak leci, tapi kayak bukan leci nih. Mirip lah, gue pernah makan ini. Agak asam manis. Buah lahung, ini buah khas Kalimantan, cuma ada di Indonesia, di Kalimantan. Kayak durian, dan baunya kayak durian. Kenapa nggak bilang durian aja ya? Sebel. Ini gue waktu gue baca, ini durian gitu. Sebel gue pas Warnanya baca. merah ini. Iya, buah lahung namanya. Kalimantan sisasi kali. Yoi. Ini buah lobi-lobi, ini pasti jago marketing. Ya kan suka ngelobi-lobi kan ya. Betul tapi lu nggak pernah makan. Nah ini gua nggak tahu, ini kayak cherry mungkin ya, cherry atau apa. Yang terakhir buah rukam, mungkin kayak sawo kali ya, apa kesemek ya, gua nggak tahu. Itu buah-buahan di Indonesia, itu buah-buahan asli Indonesia. Yang bahkan lu semua juga nggak tahu semua kan tadi kan, maksudnya nggak semuanya lu orang tahu kan. Tapi kelihatannya menarik ya, khususnya yang durian dan nangka tadi gua tertarik sih, pengen. Itu yang di Indonesia. Tahu buah namanya raspberry nggak? Tahu. Nah, pernah nyoba? Pernah. Enggak. Gua sama Livi pernah waktu ke Bandung, ke mana, Gunung Tangkuban Perahu, ada yang jual soalnya. Enak sih, lebih enak daripada strawberry buat gua. Lalu ada buah namanya pomegranate. Tahu. Pernah makan? Enggak. Gua juga belum pernah. Kalau bentuknya udah minuman kayak jus, gua minum, tapi buah langsung itu belum pernah coba. Karena susah, ribet banget motongnya. Nah, satu lagi buah khas Kalimantan, ada buah, ini gua nggak bohong. Ada buah di Kalimantan, namanya bacang. Nama buahnya, beneran nama buahnya bacang. Gue juga, ya kagak. Gue seumur itu cuma pernah lihat sekali dan nyicipin, cuma sekali. Jadi bacang itu di Kalimantan adalah nama Isinya babi. sebuah tempat di pedalaman. Jadi kayak kampung di pedalaman Kalimantan. Ada tempat namanya bacang. Nah, nama tempat bacang ini diambil dari nama buah itu. Nah, pernah sekali buah itu datang ke rumah gua. Emak gua nggak tahu gimana ceritanya bisa beli. Dan bentuknya persis kayak mangga. Persis mangga harum manis tuh yang gede tuh. Terus gua, mangga, gua bukan, ini bacang. Oh, ini namanya bacang. Jadi gua selama ini cuma tahu doang bacang. Tapi nggak pernah tahu kayak apa buahnya. Pas datang bentuknya kayak mangga. Gua cium dong.
Itu harum minta ampun men, langsung lapar kayak kepengen makan. Akhirnya gua kupas lah itu tanpa sepengetahuan emak gua, karena dia belinya banyak 2 kilo kali ya, 2 apa 5 kilo gua lupa. Gua kumpas nih, terus gua potong, waduh udah harum, langsung gua caplok. Pas gua makan, kampret asem banget. Itu warnanya menggoda, kuning gitu terus menggoda. Pas makan asem, gua merem kayaknya ada 20 detik kagak buka-buka mata, itu asem banget gitu loh. Itu sampai gua lepein masih asem di mulut gua, kurang ajar ya, ini toh bacang gitu, asem men, asem gitu. Setidaknya ini buah yang gua rasa lo orang udah pernah makan kayaknya, buah bacang ini, dan gua nggak mau makan lagi. Semua opsi yang baik dan enak jadi nggak bisa dinikmatin secara gratis lagi hanya karena manusia gatel terhadap satu doang yang dilarang. Bayangin, lu tuh cinta banget makan buah kayak tadi, lu suka banget sama buah, semuanya boleh lu makan dengan puas, dengan bebas, dan dengan buas. Lu boleh makan kecuali satu gitu. Misalnya situ ada satu buah, satu gitu, kecuali satu lu jangan sentuh. Tapi buah itu ada di situ, ada di meja yang sama, sampai lu sentuh semua hak itu dicabut dan lu gatel, lu ambil. Waduh, itu kalau bukan goblok apa ya? Gitu, kayak gitu loh. Maksudnya gue waktu siapin bahan ini tuh sampai mikir, aduh Adam dan Hawa ini kalau bukan goblok apa sih? Maksudnya masa iya cuma karena digoda ular langsung kepengen? Make sense gak sih? Cuma karena digoda ular gitu loh. Enggak, lu kalau makan itu lu akan terbuka pikirannya. Iya gimana ya? Ya susah juga ya. Mungkin sama kayak gini kali ya. Lu nggak pacaran, mana boleh, masih di bawah umur. Ih enak tau pacaran, ada yang bisa dipeluk, ada yang bisa digandeng gitu. Coba gara-gara itu doang. Kalau mau peluk, mau ganteng, beli teddy bear yang gede gitu loh. Peluk dah lu sepuasnya, lu tidih, lu tiban, marah, lu smackdown, choke slam, terima urapan, dah gitu. Lu puas tanpa menyakiti orang gitu. Kok gua agak emosi ya bahas ini. Ini kelakuan kayak gitu nggak make sense banget gitu loh. Aneh gitu, dari ya 1000 cuma gara-gara satu. Tapi ini sifat manusia. Make sense banget kalau kita ngecek dari sifat manusia yang kalian bisa lihat di mana-mana, bahkan mungkin kalian berkaca, jangan-jangan kalian salah satunya gitu. Gua juga mungkin jangan salah satunya, cuma gara-gara satu hal kecil gua akhirnya menghilangkan privilege yang udah ada. 1 Korintus 10 ayat 13. Bugem bacain, Cigem bacain. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke. Coba garis bawahi kata jalan keluar. Keluarnya itu dipisah apa digabung? Bisa. Pisah kan? Bedanya dengan yang digabung? Iya. Bisa nangkep nggak nih? Keluarnya digabung. Jalan keluar. Digabung. Kan? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Keluarnya dipisah kan? Bukan digabung. Kalau digabung, jalan keluar itu namanya solusi. Oh. Jalan solusi. Tapi ini dipisah. Jalan keluar, way to get out gitu loh. Jadi ketika kita dicobai, Tuhan bilang gini, firman Tuhan bilang gini, Dia akan kasih lu jalan untuk keluar dari pencobaan itu. Misalnya lu berada dalam satu pencobaan, Tuhan bakal kasih pintu gitu. Nih, pintu keluar dari situ. Artinya apa? Pencobaan selalu ada. Nggak bisa lu minta Tuhan, jangan lagi dong cobain gua soal masalah duit gitu. Jangan lagi dong cobain gua soal masalah pornografi, soal masalah korupsi, soal masalah gosip atau sebagainya. Jangan dong, nggak bisa. Itu selalu ada. Kenapa? Karena itu dari keinginan hati manusia. Nggak bisa. Tapi ketika kita benar-benar berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, kita percaya sama janji Tuhan, ketika kita lagi ada di masalah itu, Tuhan akan kasih jalan buat keluar dari masalah itu. Gitu, bukan kasih jalan, bukan kasih cara supaya lu bisa musnahin semua pencobaan itu. Nggak bakal bisa, kecuali sudah mati dan diterima Tuhan di sisinya. Kapan sebuah pencobaan itu dirasa manusia tuh berat banget? Kapan? Ketika waktu menghadapi pencobaan, fokusnya ke dirinya. Itu lu bakal merasa berat banget cobaan lu. Kayak self pity, mengasihani diri sendiri. Lu nggak tahu sih yang gua alamin, sakit tau. Kayak gitu loh, lu nggak tahu. Terus kalau ditanya, emangnya lu ngalamin apa? Dia malah ngomong gini, udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah bahas lah. Kan bego gitu loh.
Ya gimana kita mau ngerti, lu gak cerita. Gitu selamanya nggak bakalan ada yang ngerti. Karena mengasihani diri sendiri tuh seperti itu. Gimana kita mau ngerti kalau lu nggak pernah cerita? Banyak, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ini. Kayaknya gue terakhir denger Livi ngomong, gak apa-apa, pikirnya sendiri. Kayak gue terakhir denger dia ngomong itu kayaknya waktu masih pacaran deh. Kayak waktu married udah nggak pernah ngomong kayak gitu deh. Itu kata-kata yang dibenci oleh para pria. Yang pria katakan amin. Curcol. Oh dia nggak pernah ya? Karena dia yang selalu ngomong gitu. Pikirnya sendiri. Si Marwan dia ngomong kayak gitu, bukan cewek. Nggak, maksudnya itu kata-kata yang dibenci para laki-laki kan. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kalau ngambek, pikirnya sendiri. Itu benci banget. Gue sih sebagai cowok benci banget. Gimana coba? Kan kita lagi bermaksud baik, nanya kenapa. Ya kalau kita bisa bantu, kita bantuin gitu loh. Kan repot kayak gitu ya. Di Indonesia ada satu budaya yang sebenarnya menurut gue nggak ada gunanya loh. Menurut gue nggak ada gunanya. Tapi masih eksis sampai sekarang, sampai hari ini budaya itu masih ada. Namanya adalah budaya sungkan. Gue juga sampai sekarang masih ada ya, feeling sungkan sampai hari ini gitu. Masih ada gitu. Tapi udah belajar untuk dikontrol sungkannya itu. Kapan mesti sungkan, kapan mesti hajar gitu loh. Kapan gitu loh. Jadi nggak sungkan loh, sungkan. Lama-lama kita yang rugi sendiri. Kayak tadi, nggak enak lah, nyusahin si COVID dia sama Cilivil. Padahal lu dibutuh banget, kalau nggak dibantu urusannya lu bisa sekarat atau gimana. Enggak lah. Akhirnya tiba-tiba ditemukan di koran itu tewas mengenaskan, itu serem banget ya. Enggak, pokoknya gitu. Semoga tidak ada di home ini. Ada, ini kita lagi ngomongin gereja lain, gereja di Kutub Selatan di pinggiran Empang, perempatan ada pos polisi, 8 tanjakan, 15 turunan, belokan keempat ke kiri di blok ujung buntu Jalan Mawar nomor 106. Kita ngomongin gereja yang di situ. Nah, sungkan ini nyusahin gitu. Apa? Ngomong apa? Coba diulang tadi alamatnya, gua nggak dengar. Enggak, percuma, itu hanya bisa sekali klik, jadi udah lewat gitu ya. Karena kalau diulang lagi nggak bisa, ini bahannya banyak banget, kasihan yang lain nungguin. Sorry loh. Gue satu adik rohani, ini kejadiannya sekitar tahun 2017. Dia tuh orangnya bener-bener rohani banget gitu loh. Namanya adik rohani gitu ya. Rohani banget gitu. Dia bener-bener jaga nilai-nilai kekristenan. Ya, pacaran aja, katanya pacaran nggak pernah pelukan, pokoknya gitu. Ada lah pokoknya nggak pernah gitu-gitulah, pokoknya nggak pernah yang ya gitulah, pokoknya nggak pernah. Dan dia pacaran udah lama banget, udah kayak kalau nggak salah dia sebut waktu itu sudah 3 tahunan apa ya, gue lupa deh. Suatu hari dia bercerita dengan sedih gitu, dia cerita gitu, ternyata dia digituin tapi nggak parah. Gue boleh sebut gak sih ini? Boleh sebut gak sih? Tapi bukan gituin yang parah gitu. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya gitulah. Dia jadi cowoknya minta sesuatu yang harusnya tidak dikasih. Yang harus, tapi bukan yang parah itu ya, bukan. Harusnya paham sih. Iya, tapi bukan yang parah itu ya pokoknya ya. Selama pacaran dia nggak pernah kasih karena kita harus jaga kekudusan gitu. Kayak rohani banget pokoknya, rohani banget. Terus suatu hari dia cerita ternyata dia memberikan satu hal yang dia nggak pernah kasih karena dia menjaga itu, tapi dia sungkan gitu karena kan pacaran udah lama, terus dia minta sampai mohon-mohon, yang cowoknya minta-minta lah pokoknya. Akhirnya dikasih lah singkatnya. Nah masalahnya bukan dikasihnya itu masalahnya, tapi ketika dia kasih dalam waktu 1 bulan hubungannya langsung dingin. Dan akhirnya si cowok ini belum juga mutusin, udah punya pacar baru. Dan ketika ketahuan udah punya pacar baru, dia bilang, enggak lah, gue udah bosen sama pokoknya gue udah sama yang lain gitu. Waktu dia cerita seperti itu, sambil hampir nangis, gue ngomong gini sama dia, sorry ya, lu goblok. Karena dia gue bina, dan gue udah kasih tahu. Dan sebelumnya gue pernah kasih tahu, ini orang nggak bener gitu. Gue tuh cowok, gue pernah mikirin hal-hal semacam itu ketika gue masih pacaran, dan puji Tuhan gue nggak pernah sampai melakukan hal-hal yang si Marwan lah Marwan lagi. Pokoknya gue nggak pernah sampai yang terlalu jauh. Marwan gimana? Marwan melek-melek di dalam taksi gitu. Sabar ya Om. Nah, apa namanya? Untung lah gitu, maksudnya tergoda mah sering, tapi gue nggak pernah sampai ke arah sana gitu. Akhirnya waktu gue ngomong gitu sama dia nangis gitu loh.
Karena gue bilang gini, karena gue pernah ngomong sama dia, lu hati-hati ya. Gini pokoknya gitu. Enggak lah kok, dia mah nggak gitu, dia udah berubah. Dulu sih emang ada kecenderungan seperti itu, tapi sekarang mah sejak ikut komsel bareng, pelayanan bareng, udah enggak lah. Pokoknya gue udah kasih tahu ya, lu semua orang yang pacaran, kalau lagi ada maunya itu baik, cowok khususnya. Semua pasti baik, ketika sudah tercapai, belum tentu masih baik. Iya kok, tapi dia mah enggak lah. Iya lihat aja, sampai terjadi, gue bakal bilang lu goblok aja. Terjadi beneran. Akhirnya gue keluarkan lah itu orang. Sorry ya, lu goblok, gue gituin gitu. Karena udah dikasih tahu dari setahun belakang, gue udah kasih tahu, kita bina. Jangan mau kalau sampai dia kayak gitu, antara lu tonjok atau lu putusin. Ternyata dia malah kasih, dan bener aja, abis itu diputusin. Kenapa? Karena sungkan. Si Livi dalam hatinya lagi ngeledekin gue tuh. Soalnya ada muka lu kok. Lucu banget muka lu. Kalian kalau ada masalah khususnya di kerohanian yang berhubungan gitu, maksudnya masalah yang berhubungan dengan keluarga, personal atau relationship dan sebagainya, terus nggak pernah mau cerita hanya karena sungkan gitu atau belagu gitu, enggak lah gue bisa lah, enggak lah nggak usah ngerepotin, itu belagu, itu bukan rendah hati, men, sorry aja. Dalam hidup berkomunitas itu bukan rendah hati, itu belagu. Maunya ditanyain terus, dipepet terus gitu. Jangan manja gitu loh. Dipancing. Jangan manja. Kita di sini bukan Deddy Corbuzier yang bisa baca pikiran orang. Itu pun sebenarnya settingan Deddy Corbuzier. Tatap mata saya. Waktu kita tatap, tangannya lagi siapin barang yang lain gitu kan. Kita bukan dukun gitu. Kalau malaikat mana bisa Tatap tahu. saldo saya. Ngenes ya. Nggak kelihatan, Pak. Iya, nggak ada apa-apa kan isinya. Ini cuma di situ lo khotbah ada iklannya. Kalau nggak pernah mau cerita, kita jadi nggak tahu kalian sebenarnya lagi apa keadaannya. Ya susah, jangan nyalin siapa-siapa. Kalau lu nggak pernah cerita, ya gimana mau kita mau tahu? Ya nggak pernah cerita. Ingat, prinsipnya home tentang konseling. Kalau lu nggak pernah terbuka soal keadaan, ya jangan salahin gereja kalau nggak paham tentang hidup kalian. Ya mau gimana, masa kita interogasi tiap hari? Nok, gimana hari ini udah nggak mama? Baik kok, ayo udahlah nggak apa-apa lah, ngaku aja. Baik kok, udah nggak ada siapa-siapa kok, nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Baik kok, gitu. Ya kan nggak mungkin gitu tiap hari kita tanyain, gitu. That's why kenapa harus terbuka. That's why kenapa value-nya home, depannya humility, kerendahan hati. Karena orang yang mau cerita tentang masalahnya emang butuh kerendahan hati yang cukup gitu loh untuk bisa cerita. Kita nih kayak gua gitu loh, sama Livi juga terbatas gitu kemampuannya buat selalu inget buat nanyain. Apalagi situasi kayak sekarang gini kan, kita harus fokus untuk kita bisa ngapain ya, dengan banyak job yang di cancel, dipospon ya kamu ya, dan nggak ada tawaran job lagi di masa-masa sekarang karena emang susah buat dapetin job. Kalau ngarepin job-job yang seperti sebelum-sebelumnya, dan kita harus berjuang untuk bisa grow diri kita gitu loh. Kita nggak bisa jadi terbatas gitu, nggak bisa mikirin ini terus, nanyain keadaan kalian terus. Kayak gua bisa nanyain kalian karena lagi nyolong waktu, lagi nggak ngapa-ngapain nih, akhirnya gua chat nanya, walaupun nanyanya kadang-kadang pertanyaan yang nggak guna gitu ya Sin ya. Kadang gua suka tanya sini pertanyaan nggak ada gunanya gitu loh. Udah dadah gitu, dadah langsung gitu doang. Absen doang ya? Iya, cuma ngabsen. Siapa tahu takutnya dia lagi bahasa Jepangnya itu loh, kukira kura-kura. Lagi ngambang di kolam renang gitu. Takut kenapa sih gue? Kita terbatas kemampuannya. That's why jangan terlalu ngarap kita bakal nanyain terus. Enggak, kalau emang ada problem, ada masalah, atau cuma mau cerita doang, just say gitu loh. Kita pendengar yang baik. Walaupun sering kita dengerin curhatan beberapa member kita yang nggak ada gunanya, ya tetap aja kita dengerin gitu. Ya ini emang udah karunia kita di situ. Di sini itu kan kita semua dididik untuk dewasa. Orang dewasa itu paham kapan harus bicara dan kapan harus diem. Bukannya malah diem terus gitu loh, bukan gitu loh. Tiba-tiba kaki udah buntung, ya telat gitu, ya nggak gitu. Nggak, jangan sampai tunggu gede baru ngomong gitu. Jangan tunggu masalah udah parah banget baru ngomong, ya susah. Jangan bilang gereja nggak care kayak gitu, karena telat gitu, salah sendiri. Ini bukan percobaan gitu, ini kebodohan karena udah sering disuarain kan, udah sering dikasih tahu gitu. Ini ayat terakhir ya,
Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, pencobaan yang kita terima itu kebanyakan ya emang karena kita sendiri gitu. Udah tahu mata suka gatel, kerja make up, masih aja buka-buka diskon apa ya gitu. Ya kena mencobai diri sendiri. Udah tahu nggak pernah pakai kamera buat job, malah beli kamera, cie. Kayak gua kenal tuh sih. Tapi gue selalu ditolong sih. Pinjem dong, pinjem dong. Jadi gunanya buat itu kayaknya. Udah tahu tren hand sanitizer udah mulai berkurang, masih aja stok banyak-banyak. Sampai kita beli 20 biji. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, Tuhan nggak pernah mencobai orang, nggak pernah. Tapi Tuhan punya hak untuk mengizinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita. Tuhan punya hak buat izinin. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, terus bilang gini, Tuhan, kuserahkan hidupku bagimu. Ya, nggak bisa lewat mulut aja kan itu kan, tentang penyerahan itu nggak bisa lewat dari mulut aja. Mesti dibuktiin toh. Dia, Tuhan, mungkin akan berkata gini, oh, serahin hidup lu ke gua nih. Oke, bener ya? Cut. Gitu. Maksudnya manggil malaikat. Cut. Gitu. Coba tes orang ini, level imannya semana. Dites gitu. Kayak gitulah. Tuhan bakal nyobain juga, karena Tuhan itu Allah yang menguji gitu. Kita nabi-nabi aja diuji, apalagi kita gitu. Semalam gue ngomong panjang lebar, tinggi dalam, besar kecil, sama Yosia tentang kerajaan Israel. Itu Raja Yosia lah ya. Soal kerjaan ngomong panjang gitu kan. Gini, ketika orang misalnya Yosia nih, dia kirim surat lamaran ke satu perusahaan, itu kan pasti ditaruh CV kan. Nanti ada pengalaman kerjanya, pernah di mana, skillnya apa gitu. Misalnya gini, ditulis punya skill coding dan programming software untuk bikin firewall perusahaan anti hack, misalnya kayak gitu. Gila, tinggi banget. Misalnya ditulis di situ pernah bekerja di perusahaan gas and energy Petronas selama 6 tahun. Wah, itu kan langsung kayak wah gila, ini orang kemampuannya berarti gokil gitu. Kenapa, Yos? Itu banget kayak 6 tahun kerja. Ya siapa tahu lah, kan nggak ngomongin lo. Kita kan cuma bilang semalam pernah ngomong gitu. Gitu. Ini nggak tahu mungkin siapa mbah siapa gitu yang masih pakai laser disc. Tua banget gitu. Pernah kerja di situ gitu kan. Ahli bisa bikin firewall yang nggak bisa dihack orang gitu. Gokil kan. Tapi apakah perusahaan itu langsung percaya? Kan enggak. Pasti dites dulu kan. Dites beneran kan ya skillnya. Terus pengalamannya bener nggak nih? Nanti akan dites nih. Dia telepon ke pihak Petronas, bener nggak orang ini pernah kerja di sini 6 tahun bagian ini gitu. Pasti tes. Karena tes itu akan mempengaruhi gaji yang akan diminta. Lo minta gaji berapa? Silakan. 20 juta, 60 juta dikasih pasti, asal sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang ada. Dan sesuai dengan keuangan dari perusahaan itu tentunya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menguji. Jangan takut sama ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan takut. Karena itu, ujian itu satu-satunya cara untuk membuktikan kita ini beneran mengasihi Tuhan apa enggak. Dan jangan gitu loh, jangan sama-samain atau mengeneralisasi ujian tiap-tiap orang. Karena pasti bentuk ujiannya bakal beda-beda. Yang doyan korupsi akan ketemu dengan peluang membawa uang banyak yang bukan miliknya. Yang hidupnya boros akan ketemu dengan diskon-diskon ajaib dalam hidupnya. Ini nggak ada ceritanya Sephora 90%. Nggak ada kan? Coba tiba-tiba jadi ada. Tiba-tiba Samsung S10, woi diskon 40% aja gitu. Diborong sama Marwan. Gesek.
Yang pelakor akan ketemu dengan om-om tajir dan bercucu, akan ditemu gitu loh ya. Jadi tiap-tiap orang dicobai emang oleh dirinya sendiri. Lu nggak mau keluar dari lubang itu, lu nggak mau keluar dari kehidupan suram lu akan ketemu terus dengan itu ya. Jangan heran, udah ke gereja, Kristen, pelayanan 10-20 tahun ketemu masalah yang sama. Jangan heran, ya nggak pernah mau keluar dari situ. Enak mau gimana? Ya sudah, ketemu terus. Jangan heran, yang punya banyak berhala dalam hidupnya akan ketemu dengan berhala-berhala yang baik dan menyenangkan dalam hidupnya. Kelihatannya baik dan menyenangkan. Yang berhala-berhala entah apa itu, hobi kek, pengalaman kek, itu bisa jadi berhala. Nanti akan dilihat bisa keluar nggak dari ujian itu. Semua orang yang ngaku cinta Tuhan akan diuji buat pembuktian, dan lewat ujian itu Tuhan jadi tahu kan level iman kita semana. Jadi oh, orang ini level imannya segini, oke, dikasih ujian yang sesuai supaya makin lama orang ini rohaninya bisa makin kuat, rohaninya bisa makin dewasa. Dikasih pelan-pelan. Ketika lu bisa lewatin satu ujian, akan ada ujian lain yang lebih berat. Tapi kondisi lu udah lebih kuat. Itu cara kerja Tuhan. Jadi jangan pernah doa minta tengking masalah dalam hidup kita. Jangan, nggak seperti itu cara kerja Tuhan. Tapi minta Tuhan kasih jalan buat keluar dari masalah itu. Kasih kita kemampuan untuk bisa lewatin masalah itu. Itu mentalnya orang Kristen yang harusnya gitu loh. Dan ini janji Tuhan. Ketika kita ketemu pencobaan, Dia akan kasih jalan untuk keluar. Dia udah janjiin itu di firman Tuhan. Supaya kita dapat menanggung pencobaan-pencobaan itu. Kita bisa tanggung semua. Yang membuat manusia jatuh dalam pencobaan itu bukan first impression terhadap peluang untuk berbuat dosa. Tapi yang second, lanjut ke third, fourth, dan infinity gitu. Kayak Daud. Yang bikin Daud berdosa kan waktu ngelihat Batsheba mandi siang. Mandi siang. Itu bukan first impressionnya kan. Bukan, wih, ada yang mandi gitu. Kalau dia buang muka terus langsung balik lagi ke kamarnya, aman. Masalahnya, wih, oke tuh. Terus buang muka, siapa sih? Gitu. Udah kedua. Terus lanjut dipandang-pandangin terus. Akhirnya terjadilah dosa yang ditulis di Alkitab. Jadi bukan karena first impression ketika kita dikasih, itu masih trailer. Urusannya kita mau ambil apa enggak. Kalau kita ambil, kena lah kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita bisa cukup dewasa untuk bilang enggak gitu, kita tolak, ya kita bisa lewat dari itu. Mungkin ketika dicoba, kita ada jatuhnya gitu. Mungkin waktu pencobaan itu datang, kita ada jatuhnya. Nggak ada jaminan orang itu nggak pernah jatuh dalam dosa. Tapi ini bedanya. Orang yang tulus percaya sama Tuhan dengan orang yang enggak tulus percaya sama Tuhan. Orang yang tulus percaya sama Tuhan, 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. 100 kali jatuh, 100 kali bangkit. Jadi bukan soal jatuh apa enggak, tapi waktu jatuh lu bangkit lagi apa enggak. Itu orang Kristen. Nggak pernah ada yang super gitu, power, super. Nggak pernah gua jatuh dalam pencobaan apapun, hidup gua suci banget, nggak pernah. Kayaknya nggak ada deh orang kayak gitu, nggak ada. Masalahnya waktu jatuh bangkit nggak lu? Bertobat nggak gitu? Intinya tetap berusaha dalam pencobaan, karena pencobaan itu bukan akhir. Pencobaan selalu jadi bagian dari hidup kita supaya hidup kita bisa terus melekat sama Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan berkata, time's up. Habis waktu kita di sini. Ayo pulang. Waktu ujian lu udah selesai dan saatnya lu diwisuda sebagai lulusan terbaik anak Tuhan. Wisudanya di surga. God bless.